Seruput kopi dulu lur. Oke lur, sekarang kita bahas lebih panjang soal pertemuan penting antara TNI Angkatan Udara dan PLA Air Force dalam ST Air Staff Talks yang digelar di Beijing pada 11-14 November 2025. Pertemuan ini bukan sekedar formalitas lur, tapi membuka banyak peluang termasuk spekulasi apakah Indonesia di masa depan bisa saja membeli pesawat dari Tiongkok lur. Dalam pertemuan ini, delegasi TNI AU dipimpin langsung oleh WA Sop Kasau Marsma TNI M Satrio Utomo. Mereka bertemu dengan para pejabat tinggi PLAAF membahas berbagai agenda strategis mulai dari diplomasi militer, peningkatan latihan bersama, peningkatan keselamatan penerbangan militer, sampai pendidikan dan pertukaran personil. Forum ini penting karena baru pertama kali digelar khusus antara dua angkatan udara lur. Biasanya, forum seperti ini lebih sering dilakukan dengan negara barat atau sekutu tradisional Indonesia. Fakta bahwa Air Staff Talk pertama ini dilakukan dengan Tiongkok menandai semakin dekatnya hubungan pertahanan udara kedua negara. 4 topik utama yang dibahas sangat jelas arahnya lur. Pertama adalah diplomasi militer, membangun komunikasi langsung antar angkatan udara untuk merespon dinamika kawasan yang semakin rumit lur. Kedua lur adalah peluang latihan bersama yang bisa meningkatkan kemampuan pilot TNI AU, terutama dalam manuver udara modern. Ketiga, keselamatan dirgantara yang sangat penting mengingat padatnya wilayah udara sipil dan militer di kedua negara. Dan keempat paling penting lur adalah pendidikan serta pertukaran personil yang nantinya terkait dengan spekulasi yang akan kita bahas di bagian akhir lur. Selain rapat resmi, delegasi TNI AU juga berkunjung ke Air Force Command College, pusat pengembangan doktrin militer PLAAF. Di sana, kedua pihak saling bertukar perspektif terkait strategi udara modern, manajemen operasi hingga pengembangan sumber daya manusia di bidang kedirgantaraan. Kunjungan ini membuka peluang untuk merencanakan kerjasama jangka panjang yang lebih teknis dan saling menguntungkan. Pertemuan ini sesungguhnya bagian dari program rutin Paban 3 Latsopsau untuk mempererat hubungan bilateral. Namun, tahun ini terasa lebih signifikan karena kawasan Indo-Pasifik sedang berada dalam ketegangan geopolitik yang meningkat. Dengan adanya jalur komunikasi dan kerjasama seperti ini, kedua angkatan udara berharap dapat memperkuat stabilitas kawasan sekaligus mengurangi potensi salah paham di udara. Nah lur, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Spekulasi mengenai kemungkinan Indonesia di masa depan membeli pesawat atau alutsista udara dari Tiongkok. Ini bukan pernyataan resmi, tapi analis dan kemungkinan yang wajar untuk dibahas melihat perkembangan kerjasama saat ini lur. Pertama, poin yang paling mencolok adalah adanya pembahasan tentang pendidikan dan pertukaran siswa. Dalam dunia militer, pertukaran siswa bukan sekedar program belajar. Itu seringkali menjadi tanda bahwa satu negara sedang membuka pintu untuk memahami teknologi, sistem operasi hingga doktrin militer dari negara lain. Biasanya, pertukaran siswa dilakukan negara yang punya arah kerjasama jangka panjang, termasuk dalam pengadaan alutsista. Indonesia selama ini melakukan pertukaran siswa dengan Amerika, Australia, Korea Selatan, Inggris, dan negara-negara inilah yang jadi pemasok utama pesawat kita, dan ditambah Prancis. Ketika pola yang sama mulai muncul dengan Tiongkok, wajar kalau spekulasi muncul bahwa Indonesia mungkin sedang mempersiapkan jalur kerjasama yang lebih luas, termasuk kemungkinan pengadaan pesawat tempur, Huawei, atau sistem pertahanan udara buatan Tiongkok. Kedua,
Tiongkok punya banyak pilihan pesawat yang secara harga jauh lebih murah dibandingkan produk barat maupun Rusia. Namun, teknologinya sudah berkembang pesat. Mulai dari pesawat latih L-15, pesawat tempur C-10C hingga Huavi tempur Winglong dan CH Series yang sudah diekspor ke banyak negara. Jika Indonesia ingin mempercepat modernisasi dengan anggaran efisien, opsi Tiongkok bisa jadi dilirik. Ketiga, Tiongkok juga sangat agresif menawarkan kerjasama industri, produksi bersama hingga transfer teknologi. Ini sejalan dengan arah industri pertahanan Indonesia yang membangun lebih banyak platform sendiri. Jadi, kalau nanti ada kerjasama produksi pesawat latih atau UAV di dalam negeri, itu sangat mungkin terjadi. Jadi Lur, meskipun belum ada pengumuman resmi apapun dari pola umum diplomasi pertahanan, pertukaran siswa, intensitas pertemuan, dan potensi kebutuhan alutsista TNI AU ke depan, wajar kalau muncul spekulasi bahwa Indonesia bisa saja membuka peluang pembelian pesawat dari Tiongkok di masa mendatang. Sekali lagi, ini murni spekulasi admin berdasarkan pola dan tanda-tanda diplomasi yang muncul saat ini. Seruput kopi dulu Lur. Begitulah pembahasan lengkap Air Staff Truck TNI AU dan PLA Air Force di Beijing, beserta kemungkinan arah kerjasama di masa depan. Pertemuan yang terlihat biasa saja ini sebenarnya bisa membawa dampak besar bagi masa depan pertahanan Indonesia Lur. Terima kasih. Jangan lupa komen ya Lur. Dan seruput kopi dulu Lur, biar nggak sepaneng kayak hidupmu. Wak wak wak.